sudah AJB namun belum balik nama. Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan resiko dari belum balik nama. Di video kali ini, saya juga akan menjelaskan namun dengan resiko yang berbeda ya teman-teman. Jadi, akad jual beli pada saat ini itu seharusnya si penjual sudah membayar pajak PPh 2,5% dan pembeli sudah membayar BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5%. Itu adalah syarat untuk melakukan akad jual beli atau AJB. Setelah semua itu dipenuhi, maka si pembeli diwajibkan untuk membalik nama. Tentunya ada biaya balik nama dan PNBP. Nah, kalau kalian tidak membayar pajak PPh dan BPHTB, kalian tidak balik nama, kalian menunggu bertahun-tahun lagi. Nanti aja supaya tidak bayar pajak, nanti aja. Nah, yang ditakutkan adalah di saat nanti kalian butuh untuk balik nama, kalian tidak bisa menemukan si penjual yang lama ini. Otomatis, kalian harus menanggung pajak penjual sebesar 2,5%. Dan tentunya itu dihitung dari nilai jual objek pajak kalian di saat kalian akan melakukan balik nama. Jadi kalau kalian belinya di tahun 2019, harganya masih 500 juta. Kemudian kalian mau balik nama sekarang di tahun 2025. Harganya propertinya sudah 800 juta. Otomatis pajaknya dihitung dari 800 juta, teman-teman. Kalian harus menanggung 2,5% dari pajak penjual. Itu yang menyebabkan kalian rugi. Jadi saran saya, saat AJB, pajak penjual sudah diselesaikan dan pajak BPHTB kalian sudah diselesaikan. Itu lebih meringankan kalian untuk balik nama. Berapa besaran AJB, nilai AJB? Nilai AJB itu kalau menurut aturannya adalah maksimal 1% dari nilai jual belinya, teman-teman ya. Tapi di setiap daerah itu ada minimal AJB itu, biasanya sekitar 2 juta atau 3 juta, tergantung daerahnya ya teman-teman. Karena memang di satu daerah terkadang notaris dan PPAT-nya hanya ada satu dan harus jauh sekali perjalanannya, tentu biayanya pasti beda. Jadi mohon dimengerti ya teman-teman. Terima kasih, senang bisa berbagi dan senang bisa membantu. Salam properti dari Rio Home.